Para pelajar yang berbahagia, kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang bagaimana menyelesaikan masalah SPLDV dengan eliminasi, substitusi, atau campuran keduanya ya. Tergantung masalah yang diberikan. Kita mulai dari masalah yang pertama. Ya, masalah yang pertama itu di sini dikatakan bahwa di lapangan parkir terdapat 105 kendaraan yang terdiri dari sepeda motor dan mobil. Jika jumlah roda seluruh kendaraan adalah 290 roda, maka banyaknya mobil yang ada di tempat parkir tersebut adalah. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini tentu seperti biasa, langkah pertama kita harus memodelkan masalah yang diberikan menjadi SPLDV dengan memisalkan, misalnya M itu adalah banyak motor dan B isu misalnya banyak mobil. Ya, oke. Karena M banyak motor dan banyak mobil, maka kita bisa buat persamaan pertama. PLDV-nya adalah M tambah B sama dengan 105, jumlah kedua kendaraan dalam parkir. Kita tahu bahwa setiap motor punya 2 kendaraan, berarti 2 dikali banyaknya motor, tambah setiap mobil punya 4 roda, maka 4 dikali B, itu sama dengan jumlah roda keseluruhan, 290. Tentu, untuk memudahkan kita dalam menentukan salah satu nilai, kita harus eliminasi salah satunya. Untuk kasus ini, kita coba eliminasi B, supaya nanti hasilnya kita untuk mengeliminasi B, ke atas itu kita kalikan 4, bawah dikalikan 1. Ya. Suatu variabel akan tereliminasi apabila koefisiennya itu sama atau saling berlawanan. Ya, karena koefisien B1 maka kita kalikan 4, koefisien B pada persamaan kedua itu 4, kita kalikan 1. Dengan demikian di sini kita bisa tulis 4B 4M tambah 4B sama dengan 420. Yang ini menjadi 2M tambah 4B sama dengan 290. Kalau kita operasi pengurangan, tentu B akan tereliminasi. 4B dikurangi 4B itu hasilnya 0. 4M dikurang 2M itu 2M. Hasilnya 420 dikurang 290 adalah 130. Dengan demikian nilai M adalah 65. Karena yang diminta adalah nilai B, kita bisa substitusi ke persamaan. Ini kita anggap sebagai persamaan 1, yaitu 65 tambah B sama dengan 105. Tentu nilai B adalah 40. Sehingga jawaban untuk soal pertama adalah 40. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Ya, nomor 2. Nah, ini. Soal nomor 2 itu A dan B merupakan solusi. Jika A dan B merupakan solusi dari negatif 3x tambah 2y sama dengan 8 dan 2x kurang y sama dengan negatif 10, berarti kita bisa tulis negatif 3x tambah 2y sama dengan 8. Itu dalam bentuk A dan B, yaitu negatif 3. A tambah 2B sama dengan 8. Dan yang kedua, 2X kurang Y sama dengan negatif 10, kita bisa tulis dalam bentuk 2A kurang B sama dengan negatif 10. Karena kita diminta nanti menentukan nilai A kurang 2B, berarti kita harus cari nilai masing-masing A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, di sini untuk memudahkan kita, operasi atau eliminasi bisa dilakukan kalau dia koefisiennya sama atau berlawanan. Misalnya lawannya 2 adalah negatif 2. Sehingga yang bagian bawah cukup kita kalikan 2 supaya dia berlawanan. Nanti di sini akan menjadi, kita tulis kembali 3A tambah 2B untuk persamaan samanya 8. Kemudian yang di sini jadi 4A kurang 2B sama dengan negatif 20. Operasinya tidak selalu kurang. Untuk kasus ini, koefisien variabel B akan tereliminasi dengan cara tambah negatif 2B tambah negatif 2B tentu 0. Sehingga negatif 3A tambah 4B adalah A. Ini hasilnya adalah negatif 12. Jika kita peroleh nilai A negatif 12, kita bisa substitusi ke salah satu persamaan. Ya, karena di sini ada negatif B, kita boleh substitusi ke persamaan kedua saja. 2 dikali negatif 12 kurang B sama dengan negatif 10. Supaya B-nya positif, kita bawa ke sebelah kanan sama dengan, berarti B sama dengan negatif 24 tambah 10, sehingga B-nya adalah negatif 14. Dengan demikian, A kurang 2B sama dengan negatif 12,
dikurang 2 dikali negatif 14. Atau bisa kita tulis negatif 12 tambah 28 hasilnya adalah positif 16. Oke, nah, itu jawaban untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini yaitu di dalam kandang terdapat kambing dan ayam sebanyak 13 ekor, jumlah kakinya 32, ya, jumlah kakinya 32 maksudnya. Maka jumlah kambing dan ayam masing-masing adalah. Oke, seperti tadi, untuk memudahkan kita harus ubah dalam bentuk SPLDV. Kambing, banyaknya kambing kita sebut dengan K, banyaknya ayam kita sebut dengan A. Banyak kambing, ya, kemudian banyak ayam. Ya. Sehingga kita bisa bentuk persamaannya K tambah A sama dengan 13. Kaki kambing kita tahu ada 4. 4 dikali banyaknya kambing tambah 2 dikali banyaknya ayam sama dengan 32. Untuk memudahkan kita, persamaan pertama kita bisa kalikan dengan 4. Persamaan kedua kita kalikan dengan 1. Ya, untuk menghasilkan nanti selisih yang positif, ya. Jadi 4K tambah 4A sama dengan 52, kemudian 4K tambah 2A sama dengan 32. Tentu kita langsung dapat nilai A-nya yaitu 2A sama dengan 20, A-nya adalah 10. Jika nilai A bernilai 10, kita bisa tentukan sekarang nilai K dengan mensubstitusi. Ya, ini 10, di sini tentu 3. Dengan demikian, kambing dan ayam itu adalah kambingnya ada 3, ayamnya 10. Ya, jangan dibalik ya, karena di sini diminta kambing dan ayam walaupun ada jawaban 10 dan 3. Kita masuk ke soal nomor 4 ya. Nomor 4 itu di sini ada SPLDV, salah satu PLDV-nya berbentuk pecahan ya. Intinya SPLDV itu mudah kita selesaikan atau cari solusinya manakala dia berbentuk koefisiennya bilangan bulat. Kita bisa ubah pecahan 1/2x tambah y, yang 2 1/2 itu kita jadikan pecahan biasa itu 5/2. Semuanya kita kalikan dengan 2. Jika kita kalikan dengan 2, maka bentuk PLDV ini akan menjadi x tambah 2y sama dengan 5. Persamaan yang kedua itu nilainya adalah, ya, kita bisa, oke, supaya memudahkan kita geser. Yang kedua adalah 3x kurang 4y sama dengan negatif 5. Seperti tadi, ini akan mudah kita selesaikan karena ini negatif 4, 2 itu bisa menjadi 4, maka yang atas kita cukup kalikan 2. Kalikan 2, kita tulis menjadi 2x tambah 4y sama dengan 10. Yang ini kita tulis kembali 3x kurang 4y sama dengan negatif 5. Operasinya tentu tambah, karena 4y tambah negatif 4y itu hasilnya 0. Ini menjadi 5x sama dengan 5. X-nya adalah 1. Ya, jika X-nya 1, kita bisa ganti ke persamaan yang ini. Jangan berbentuk pecahan untuk memudahkan kita ya. Ini kita misalnya ganti 1. 1 tambah 2 kali berapa? Hasilnya 5. Tentu 2 kali 2. Jadi X-nya 1, Y-nya bernilai 2. Karena X sama dengan P sama dengan 1 dan Y sama dengan Q sama dengan 2, maka P tambah Q sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3 ya. Nah, ini jawaban dari pertanyaan nomor 4. 3. Dan soal terakhir. Ya, soal terakhir. Soal terakhir tentang ya SPLDV juga, tapi dalam bentuk cerita ya. Seperti tadi, kalau di sini 6 kg terigu dan 10 kg beras harganya 84.000. Tentu T itu kita dalam bentuk harga adalah harga terigu ya. Kenapa kita harus misalnya harga terigu dengan T bukan P ya, untuk memudahkan kita mengingat T terigu. Ya, kita membuat keterkaitannya. Begitu juga ya dengan misalnya beras. Harga beras kita tulis B itu sebagai harga beras ya.
Karena kita sudah misalkan, tentu kita bisa tulis di sini 6 kg terigu, tentu menjadi 6 dikali T, karena 6 dikali harga terigu per kilogramnya. Nah, ini ada per kg, ini juga per kg. Oke, jadi ini 6T tambah 10 B itu sama dengan 84.000. Yang kedua, 10T tambah 5 B sama dengan 70.000. Ya. Untuk melihat soal seperti ini, langkah pertama, boleh kita lakukan pembagian, tidak serta-merta harus perkalian. Kenapa? 10 menjadi 5 itu 10 itu bisa dibagi 2. Kebetulan 6 juga bisa dibagi 2, 84 juga bisa dibagi 2. Maka tidak selalu kita mengali, ya. Bisa juga kita membagi untuk menyamakan koefisien dari variabelnya. Sehingga ini menjadi 3T tambah 5B sama dengan 42.000. Dan yang ini kita cukup tulis kembali, 10T tambah 5B sama dengan 70.000. Operasinya kita kurangi, karena di sini tambah-tambah, maka kurang, sehingga ini jadi negatif 7T sama dengan 42, berarti 28.000. Sehingga nilai T adalah 4.000. Nah, jika terigunya kita sudah dapat, ya kita bisa mencari harga per kilo dari berasnya dengan cara mensubstitusi ke misalnya persamaan yang ini, yang nilai koefisiennya kecil-kecil. Ya, berarti 3 dikali 4.000, bisa kita gunakan kurung, tambah 5B sama dengan 42.000. Masing-masing kita bagi 5. Kalau bagi 5, tentu 4.000 dibagi 5 itu 800. 800 kali 3 itu 2.400 tambah B sama dengan, ini bagi 5 menjadi 8.400. Ya, 8.400 dikurangi 2.400, tentu nilai B adalah 6.000. Nilai B atau harga beras per kilonya adalah 6.000, nilai tepung terigunya 4.000. Jika kita ditanya 8T tambah 20B, sehingga kita bisa dapatkan nanti 8 dikali 4, 32.000, dan 20 dikali 6.000 itu 120.000. Ya, nah, sehingga hasilnya adalah 152.000. Tahu jawabannya A. Demikian video pembahasan tentang SPLPP tahap pertama. Ya, silahkan pelajari atau ulang-ulang video yang diberikan. Selamat belajar, sampai ketemu pada video selanjutnya.